Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya melanjutkan dari materi di video yang lalu, yaitu mengenai penurunan titik beku larutan, gitu ya. Cuma pada video hari ini yang kita bahas teruntuk zat yang sifatnya elektrolit, gitu ya. Kalau di minggu yang lalu kalian mempelajari zat yang sifatnya non-elektrolit, gitu ya. Yang hari ini kita pelajari zat yang sifatnya elektrolit, ya. Nah, dengan adanya video yang saya share pada hari ini, saya berharap bisa membantu siswa-siswi kelas 12 gitu ya, supaya untuk menambah referensi soal tentunya, dan juga belajar kimianya jauh lebih mudah gitu ya. Baik, silahkan disimak video ini sampai habis gitu ya, dan tetap semangat belajarnya, dan semoga apa yang dicita-citakan juga tercapai. Oke, baik, untuk penurunan titik beku larutan teruntuk zat elektrolit, gitu ya. Maka yang pertama kita bisa menggunakan rumus delta TF sama dengan M kali KF kali I, gitu ya. Jadi mirip seperti halnya titik didih kemarin, ya. Mirip dengan kenaikan titik didih. Bedanya tentu masih ingat ya, kalau titik didih itu TB, kalau titik beku TF. Oke. Rumusnya masih sama, berarti ini delta TF sama dengan M-nya, saya uraikan menjadi gram dibagi MR kali 1000 dibagi P. Itu ya, dikalikan KF tetap, dikalikan I juga tetap. Oke, kemudian, nah ini yang sedikit membedakan, karena ini penurunan titik beku, sehingga dari rumusnya TF larutan sama dengan TF pelarutnya dikurangi delta TF. Itu ya, karena penurunan maka ininya minus. Ya, kalau kenaikan, coba dicek kembali, kalau kenaikan ininya plus. Gitu ya, maka tanda minusnya ini akan jadi tanda plus kalau kenaikan titik didih. Gitu ya. Nah, untuk keterangannya mirip seperti halnya titik didih. Gitu ya. Oke, baik. Ini agak saya percepat ya, tapi tetap saya bacakan. Yaitu untuk delta TF-nya adalah penurunan titik beku larutan, M-nya mewakili molalitas, kemudian KF-nya tetapan penurunan titik beku molal, kemudian GR, ya, lambang GR itu maksudnya massa zat terlarut, gitu ya, satuannya gram, P-nya adalah massa pelarut, satuannya gram, karena di sini atasnya ada 1000, gitu ya. Seandainya P-nya ini satuannya kilo, maka yang di atasnya diganti angka 1 saja, gitu ya. Atau kalau P-nya satuannya kilo, boleh diubah ke gram. Gitu ya, sekali lagi disesuaikan dengan tipikal siswa masing-masing. Oke, kemudian saya lanjutkan di sini. TF larutan adalah titik beku larutan. Kemudian TF pelarut adalah titik beku pelarut. Kemudian I, huruf I adalah faktor Van Hoff. Gitu ya. Nah, secara rumus I masih sama seperti halnya pada kenaikan titik didih, yaitu I sama dengan, oke, mohon maaf di sini, ya, I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa, gitu ya, di mana N adalah banyaknya ion, yaitu ion positif dan negatif, sedangkan alfa adalah derajat disosiasi, gitu ya, atau ada yang bilang derajat ionisasi boleh. Oke, contohnya misal, nah seperti ini, MgCl2 jika terionisasi menjadi Mg2+ ditambah 2Cl-. Gitu ya. Maka, nah, N-nya sama dengan 3. Yaitu dari mana 3-nya? Dari sini. Ini 1 ion, sedangkan ini 2 ion. Oke, satunya dari mana? Dari sini. Ingat, di kimia kalau tidak ada tulisannya, itu artinya 1. Gitu ya. Sementara ini ada tulisannya, ya berarti mengikuti. Gitu ya. Maka ini 1 ditambah 2, maka N sama dengan 3.
Oke, itu ya. Nah, ini sekilas rumusnya. Nah, baik, kita terapkan dalam soal-soal yang saya berikan, gitu ya. Semoga contoh-contoh soal dan pembahasan yang saya berikan juga dijelaskan oleh Bapak Ibu di sekolahnya, atau mungkin ya kalau kebetulan mendapatkan tugas atau mendapatkan PR, ya mungkin ada tipe-tipe soal yang mirip ya. Semoga ini bisa membantu. Oke, baik. Yang pertama, sebanyak 33,3 gram CaCl2 dengan Mr 111 dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika Kf airnya 1,86, berapakah penurunan? Perhatikan kalimatnya, penurunan titik beku larutan tersebut. Oke. Saya tulis zatnya terlebih dahulu, CaCl2, jenisnya elektrolit kuat. Gitu ya. Kemudian masanya 33,3 gram dengan Mr 111. Kemudian massa airnya atau P-nya 200 gram. Kemudian Kf-nya 1,86. Itu ya. Nah, yang ditanyakan penurunannya. Gitu ya, atau delta TF. Oke. CaCl2-nya kita ionisasikan terlebih dahulu. CaCl2 menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-. Oke, ingat jenisnya elektrolit kuat. Maka dari sini kita ambil kesimpulan. Ya, N-nya yaitu 3 dari sini. 1 ditambah 2. Yaitu N-nya 3, alfanya 1. Oke, Pak, alfanya 1 tahu dari mana? Dari sini. Ya, elektrolit kuat. Gitu ya. Nah, maka baru masuk ke rumusnya. I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Gitu ya, sehingga nilai I-nya sama dengan 3. Oke, nah yang lalu sudah saya berikan cara cepatnya, itu ya, masih ingat ya. Jika alfanya sama dengan 1, jika alfa sama dengan 1, ingat hanya berlaku kalau alfanya 1 ya, maka nilai I akan sama dengan nilai N-nya. Ya, itu boleh digunakan, tidak apa-apa ya. Karena rata-rata semua guru kimia sudah tahu ya bahwa dari rumus ini dari rumus ini ya, I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Kalau alfanya 1, sekali lagi berlakunya hanya alfa sama dengan 1, maka nilai I akan sama dengan nilai N. Baik, kita masuk ke rumusnya, yaitu delta TF. Nah, seperti ini. Delta TF sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi P kali KF kali I. Awas, ini sering lupa gitu ya. Memang kadang sudah kita tulis, tapi lupa nggak dimasukkan ke rumus. Oke, sehingga sama dengan, oke, agak saya langsung ya, karena tipenya masih yang sederhana. Gramnya tinggal kita masukkan, 33,3 dibagi ini 111. Kemudian 1000 per 200, 200-nya ini 200 gram air. Ini KF-nya 1,86, I-nya 3. Gitu ya. Nah, ini bisa kalian hitung menggunakan bantuan kalkulator, sehingga ketemunya 8,37 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, ingat ini hanya penurunannya saja. Ya. Baik, bisa difahami ya tipe soal ini. Oke. Tipe yang kedua, asam asetat sebanyak 30 gram dalam 250 mili air membeku pada suhu minus 5,96 derajat Celcius. Yang ditanyakan nilai derajat ionisasi asam asetatnya. Oke, di sini KF-nya air sudah ada. Kemudian AR diketahui milik C-nya 12, hanya 1, oksigen 16. Oke. Saya tulis yang diketahui terlebih dahulu asam asetat. Ini rumus kimianya, tentu masih ingat ya. CH3COOH, sifatnya asam lemah. Oke, jadi kelas 12 harus sudah tahu ya, seandainya dia elektrolit, asam atau basa harus disebutkan, kemudian kuat dan lemahnya juga harus disebutkan, gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah proses perhitungan maupun rumus-rumus yang digunakan. Oke. Baik, berikutnya
Masanya, maksudnya miliknya asam asetat, 30 gram dengan MR 60. Ya, dari sini CH3COH. Nah, kalian bisa masukkan nilai AR-nya, gitu ya. Maka nanti MR-nya ketemu 60. Kemudian air 250 gram. Oke, karena ini air ya, 250 mili itu setara 250 gram. Oke, kemudian KF-nya 1,86. TF larutan. Ya, larutannya dikatakan tadi membeku pada suhu min 5,96. Oke, yang ditanyakan derajat ionisasi. Baik, yang pertama kita bisa masuk ke rumus ini dulu. Delta TF sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi P kali KF kali I. Kita cari nilai I-nya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, untuk delta TF-nya, perhatikan dari TF larutan, ini ya, minus 5,96. Nah, dia kan pelarutnya pakai air ya, KF-nya pakai KF miliknya air. Ya, diingat-ingat ya, kalau cuma pakai air, TF larutan ini kan ada minusnya. Maka masih ingat, tanda minusnya cukup dihilangkan supaya jadi plus. Gitu aja. Sehingga delta TF ini nilainya 5,96. Tidak usah pakai min. Gitu ya, karena dia dilarutkan di dalam air. Gitu ya. Nah, ini cara mudahnya. Oke, sehingga jadinya seperti ini. Ya, 5,96 ini sama dengan 30/60 dari ini dengan ini. 1000 dibagi 250. Ini ya, 250-nya dari sini. Kemudian 1,86 kali I. Oke, kalau kalian hitung ini kan dapatnya setengah ya. Jadi kan ini 1, bawahnya 2. Kemudian ini 4. Gitu ya. Sehingga nanti ini dengan ini bisa dikalikan. Ya, sudah bisa sedikit membayangkan ya. Sehingga I dirumuskannya 5,96 kali 2, itu dari sini. Ini kali ini. Lalu ini kan tadi 4. Gitu ya, 4 kali 1,8. Ya, nah ini kalau kalian hitung nanti hasilnya kurang lebih mendekati 1,6. Gitu ya, dibulatkan boleh satu angka saja di belakang koma atau 2 angka boleh. Gitu ya, tapi saya mengambil 1 angka saja. Gitu ya, tujuannya untuk mempermudah perhitungan. Oke. Nah, kalau sudah kita ingat kembali tadi zatnya adalah asam asetat. Gitu ya. Maka saya tulis di sini CH3COH terurainya menjadi CH3COO- ditambah H+. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf, ini panahnya harusnya bolak-balik ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini panahnya harusnya bolak-balik. Kenapa? Karena tipenya dia lemah. Ya, nanti sambil diingat-ingat ya. Kalau tipenya lemah, maka tanda panahnya ini harus dua arah, ke kanan sama ke kiri. Gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan yang di sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka dari sini ya nilai N-nya 2, ini 1 ion, ini 1 ion. Nah, yang ditanyakan alfa atau derajat ionisasi. Gitu ya. Nah, kalau sudah, dari sini baru kita masuk ke rumus ini. I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Gitu ya. Nah, dari ini masuk ke rumus ini. Oke, nah biar panahnya tidak mengganggu, saya hapus dulu. Oke, sudah paham ya. Baru I-nya kita masukkan dari sini 1,6. Ini satunya tetap ditambah N-nya 2 dari sini. 2 dikurangi 1 kali alfa. Gitu ya. Sehingga 1,6 sama dengan 1 ditambah alfa. Alfanya adalah 0,6 atau mau dibuat persen adalah 60%. Oke. Baik, sudah bisa difahami ya. Nah, soal yang ketiga, jika KF air 1,86, maka larutan NaOH 4%. Nah, perhatikan, saya beri warna merah 4%-nya, gitu ya, untuk penanda saja.
Diketahui AR-nya Na23, oksigen 16, hanya 1, gitu ya. Maka akan membeku pada suhu berapa? Nah, yang ditanyakan titik bekunya. Oke, saya tulis terlebih dahulu, NaOH elektrolit kuat. Oke, kemudian yang kedua, masanya 4%. Nah, 4% itu anggaplah jadi 4 gram. Gitu ya. Jadi lambang persennya kita ubah ke gram. Tujuannya biar mudah. Gitu ya, biar gampang. Kemudian MR-nya adalah 40. Ya, MR hitung dari sini ya. Oke. Kemudian massa airnya 96 gram. Oke, taunya dari mana? Ingat, yang namanya larutan itu jumlahnya 100%. Masih ingat ya, konsep larutan adalah pelarut ditambah terlarut. Ya, pelarutnya ada 4%. Maka, saya ulangi kembali, mohon maaf ya. Larutan NaOH, intinya NaOH ditambah air. Gitu ya. Kalau NaOH-nya, kalau larutannya, mohon maaf, kalau larutannya jumlahnya 100 dan NaOH-nya cuma ada 4 gram, maka airnya adalah selisih antara 100 dengan 4. Gitu ya. Yaitu 96 gram. Nah, di sini yang sering banyak siswa salah, dia menganggap massa airnya 100 gram dan massa ininya 4 gram betul. Yang salah mereka memisalkan airnya adalah 100. Nah, itu yang salah. Gitu ya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Maka kalau ada nanti soal seperti ini, NaOH 4%, artinya NaOH-nya 4 gram, airnya 96 gram. Oke. KF air sama dengan 1,86, kemudian titik beku larutan NaOH. Oke. NaOH terurai menjadi Na plus ditambah OH-. Gitu ya. Sudah tahu, ya sudah hafal, ya. Nilai N-nya sama dengan 2 dan alfanya pasti 1 karena elektrolit kuat. Gitu ya. Nah, maka dari sini kita masuk ke rumus delta TF-nya. Delta TF sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi P kali KF kali I. Gitu ya. Gramnya adalah 4/40. Dari sini 4 dibagi 40 kali 1000 per 96. Awas. Ya, 1000 per 96 kali 1,86 kali 2. Oke, sehingga kalau kalian hitung ketemunya 3,875. Tapi yang ditanya titik bekunya. Berarti TF larutan sama dengan TF air dikurangi delta TF. Ya, TF ini titik beku. Nah, air membekunya pada suhu 0 dikurangi 3,875. Itu ya. Sehingga hasilnya adalah minus 3,875. Nah, makanya tadi di soal sebelumnya ya saya mengingatkan kalau cuma pakai air, kemudian TF larutannya kok ada minusnya, gitu ya. Nah, maka untuk ke delta TF, tanda minusnya cukup dihilangkan saja. Cukup dihapus saja. Oke. Nah, ini soal yang terakhir. Sebanyak 5,85 gram NaCl dicampur dengan 12 gram urea, kemudian dilarutkan dalam 500 mili air. Jika KF airnya 1,86, maka titik beku larutan tersebut. Ya, jadi ini campuran antara NaCl dengan urea. Oke, di sini MR-nya sudah ada. Saya tulis terlebih dahulu NaCl elektrolitnya kuat. Masih ingat ya, NaCl berarti dia ionnya 2. Na dan Cl. Oke. Kemudian masanya 5,85 dengan MR 58,5. Kemudian urea sifatnya non-elektrolit. Kemudian masanya 12 gram dengan MR 60.
massa airnya 500 gram, ya, dalam 500 mili air. KF-nya. Oke, mohon maaf. KF airnya 1,86. Kemudian delta TF campurannya berapa, gitu ya. Nah, maka karena ini delta TF campuran, maka rumusnya kita buat seperti ini. Delta TF campuran sama dengan delta TF miliknya NaCl ditambah delta TF miliknya urea. Gitu ya. Rumusnya kita tuliskan masing-masing ke bawah seperti ini. Yang miliknya NaCl ada I-nya, gitu ya. Yang miliknya urea tidak ada I-nya, gitu ya. Jadi rumusnya secara umum sama. Nah, kalau sudah, maka untuk mempermudah gram per mr kali 1000 per P, gitu ya, kali KF, ini kan sama. Nah, maka gram per mr kali I, satunya tidak pakai I ya. Nah, maka kita kurung seperti ini. Jadi yang ini gram per mr kali I miliknya NaCl, yang ini gram per mr miliknya urea. Ya, 1000 per P-nya tetap, KF-nya juga tetap. Oke, kita ganti angkanya. Maka yang ini miliknya NaCl, berarti yang ini 5,85 dibagi 58,5 kali 2. Pas. Kemudian yang miliknya urea, yaitu 12 gram dibagi 60. Gitu ya, lalu 1000 dibagi 500 kali 1,8. Oke, nah ini kalau kalian hitung, maka ketemunya 1,488 derajat Celcius. Oke, nah maka delta TF-nya, ini ya, mohon maaf, delta TF-nya kan ini, maka TF campurannya adalah minus 1,488 derajat Celcius. Ya, langsung kita beri minus karena menggunakan air. Oke. Nah, baik, inilah video yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share pada kalian. Semoga apa yang saya jelaskan di video ini, materi yang saya jelaskan dari video ini bisa membantu kalian untuk belajarnya jauh lebih mudah dan juga untuk kalian bisa menambah jenis-jenis referensi soal, gitu ya, sehingga nanti kalau ada tipe soal yang sekiranya mirip, gitu ya, untuk angka pasti banyak yang diubah biasanya, gitu ya. Jadi yang mungkin tipenya mirip-mirip ya dengan susunan maupun dengan tatanan kalimat ya yang mendekati, gitu ya. Nah, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik, gitu ya, dan diselesaikan dengan tepat, gitu ya. Nah, baik, sampai video, maaf. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya di Selasa depan tentunya, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian, ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.